Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UAS mata kuliah persamaan diferensial yang insya Allah dengan baik dan benar. Dan tak lupa pula kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Baik, yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah SHMM, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum, dan yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika sekaligus dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Oke, berikut beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Welcome to my video. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tugas UAS mata kuliah persamaan diferensial, di mana dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 3 buah soal. Untuk soal yang pertama, soalnya D pangkat 4Y per DX pangkat 4 min 3 D pangkat 3Y per DX pangkat 3 plus 2 D pangkat 2Y per DX kuadrat plus DY per DX plus 2Y sama dengan 0, di mana pada soal nomor 1 ini merupakan soal persamaan diferensial homogen yang ordenya ada 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi untuk langkah yang pertama, kita mengubah persamaan dalam soal nomor 1 ini ke bentuk persamaan karakteristik. Maksudnya gimana? Jadi kita misalkan saja, misal Y sama dengan E pangkat RX. Maka jika persamaan yang di soal nomor 1 ini diubah ke bentuk persamaan karakteristiknya, akan menjadi bentuk persamaan R pangkat 4. Kenapa kok R pangkat 4? Karena D per DX itu kita misalkan dengan R, sehingga karena pangkatnya ada 4 menjadi R pangkat 4, dan selanjutnya menjadi 3 R pangkat 3 dan plus 2 R pangkat 2 plus DY per DX itu R plus 2Y. 2Y menjadi 2 sama dengan 0. Sudah langkah yang pertama, selanjutnya ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua kita faktorisasikan. Nah, kita cari akar-akar persamaan polinomialnya. Jadi di sini uji R-nya itu ada 2. Ada min 0,5 dan ada min 2. Di mana dua-duanya ini sama-sama memenuhi. Dari R pangkat 4 ini sampai 0, kita faktorisasikan menjadi buka kurung R pangkat 2 min 2R min 1 tutup kurung buka kurung R kuadrat min R min 2 tutup kurung sama dengan 0. Menjadi buka kurung R kuadrat min 2R min 1 tutup kurung R kuadrat ini min R min 2 jika kita faktorisasikan akan menjadi buka kurung R min 2 tutup kurung buka kurung R plus 1 tutup kurung sama dengan 0. Sehingga dari faktorisasi yang telah kita lakukan, maka diketahui akar-akarnya ada 4. Yang pertama itu ada R1. R1 berapa? R1 itu min 1. Yang kedua ada R2. R2 berapa? R2 itu 2. Dan yang ketiga ada R3. Berapa R3? Oh, ternyata R3 itu 1 plus akar 2. Dan yang terakhir ada R4. Berapa R4? R4 hasilnya adalah 1 min akar 2. Sehingga dari langkah-langkah yang telah kita kerjakan atau selesaikan, maka diperoleh penyelesaian umum YX sama dengan CRE min X plus C2E pangkat 2X
plus C3E buka kurung pangkat 1 plus akar 2 tutup kurung X plus C4E pangkat buka kurung 1 min akar 2 tutup kurung X, di mana dalam C1, C2, C3, bahkan C4 ini merupakan konstanta yang sembarang. Next ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, soalnya D pangkat 2Y per DX pangkat 2 plus 6 DY per DX plus 9Y sama dengan E pangkat min 3X per X kuadrat, di mana pada soal nomor 2 ini merupakan jenis persamaan diferensial linear non-homogen. Berbeda dengan soal yang pertama adalah persamaan diferensial yang homogen. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan homogen, maka sama seperti non-homogen yang pertama. Gimana? Jadi kita misalkan dengan persamaan karakteristik. Seperti Y itu sama dengan E pangkat RX. Jadi, jika persamaan di soal ini kita ubah ke persamaan karakteristik, akan menjadi bentuk persamaan R pangkat 2 plus 6R plus 9 sama dengan 0. Dari mana? D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ini kan kita misalkan Y-nya itu R, E pangkat RX. Jadi kalau kita ubah ke persamaan karakteristik akan menjadi R pangkat 2. Nah, ambil aja kita coret segini. Lalu kenapa 6R? 6, dari sini 6. DY per DX ini kita ganti menjadi R. Dan yang 9Y tetap menjadi 9 karena Y-nya ini dicoret ganti R. Nah, bentuk persamaan ini itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, di mana hasilnya itu R plus 3, di mana R plus 3 ini sama dengan A plus B. Kok bisa R plus 3? A, di sini A kuadrat. Ini kan A kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi di sini R. Lalu kenapa B? B kuadrat. Berarti 9 ini harus maksudnya berapa yang dikuadratkan yang hasilnya 9. 2 pangkat 2 itu 4. 3 kuadrat kan hasilnya 9. Jadi di sini menjadi 3 dan di sini menjadi R. Begitu. Nah, karena akar kembar, maka R itu sama dengan min 3. Sehingga YHX sama dengan C1 plus buka kurung 2X tutup kurung E pangkat min 3X. Langkah yang kedua, ke penyelesaian khususnya dengan menggunakan metode variasi parameter. Kita misalkan, misal Y1 itu sama dengan E pangkat min 3X dan Y2 itu sama dengan XE pangkat min 3X. Lalu kita Wronskiankan atau W. Gimana rumusnya? Rumusnya di sini itu Y1 aksen, Y2 dan Y2 aksen sama dengan Y1 dikali Y2 aksen dikurangi Y2 dikali Y1 aksen, dibolak-balik intinya di sini. Langsung kita substitusikan dari Y1 dan Y2 yang telah diketahui. Yang pertama Y1, berapa Y1? Y1 itu sama dengan E pangkat min 3X. Dan Y1 aksen sama dengan berapa? Berarti Y1 aksen ini adalah turunan dari Y1. Turunan dari Y1 ini E pangkat min 3X berapa? Turunannya min 3E pangkat min 3X. Lalu Y2 berapa? Y2 sama dengan XE min 3X. Y2 aksen berapa? Tinggal kita cari turunan dari Y2. Turunan dari XE min 3X adalah E pangkat min 3X buka kurung 1 min 3X. Sehingga jika kita operasikan dalam kurung ini, hasilnya akan menjadi E pangkat min 6X. Dari mana? Tinggal kita coret-coret yang mana saja yang sama di sini. Setelah
W-nya diketahui, maka selanjutnya kita cari U1 aksen dan U2 aksen. Rumus U1 aksen gimana? Rumusnya adalah min Y2 dikali GX per W. Sedangkan U2 aksen rumusnya Y1 dikali GX per 2. Perbedaannya terletak di depan di sini. Kalau yang U1 aksen min Y2, sedangkan kalau U2 aksen itu Y1. Tinggal kita substitusikan dari hasil yang telah kita temukan sebelumnya. Y2 apa? Y2 itu XE min 3X. Lalu GX apa? GX itu sama dengan E min 3X per X. W sama dengan E pangkat min 6X. Setelah kita operasikan, maka hasilnya menjadi min 1 per X. Lalu U2 aksen, Y1-nya berapa? Oh, ternyata Y1-nya di sini yang telah kita temukan itu adalah E pangkat min 3X. Substitusikan di sini. Lalu GX-nya berapa? GX-nya sama, yakni E min 3X per X kuadrat. Per W-nya berapa? Oh, W-nya ternyata E pangkat min 6X, sama seperti yang U1 aksen. Hasilnya adalah 1 per X kuadrat. Selanjutnya, kita integralkan dari hasil yang telah kita temukan. Untuk U1 aksen berapa hasilnya? U1 aksen jika dirubah menjadi U1 akan mendapatkan hasil min ln X. Sedangkan U2 aksen jika kita ubah menjadi U2, maka integral 1 per X kuadrat dx itu sama dengan min 1 per X. Nah, karena tadi sudah diketahui atau ditemukan, maka selanjutnya kita cari penyelesaian khusus dan penyelesaian umum dari soal nomor 2. Penyelesaian khusus itu sama dengan YP sama dengan U1 Y1 plus U2 Y2, di mana U1 dikali Y1 plus U2 dikali Y2 itu sama dengan min E pangkat min 3X ln X min E pangkat min 3X. Sedangkan untuk penyelesaian umumnya, kita gabungkan YH dan YP. YH-nya tadi kan sudah diketahui, YP-nya itu yang ini. Sehingga jika digabungkan, hasilnya adalah YX sama dengan buka kurung C1 plus plus C2X min ln X tutup kurung E pangkat min 3X. Sehingga jawaban dari nomor 2 adalah berikut ini. Next, ke soal yang terakhir. Untuk soalnya, X kuadrat D pangkat 2Y per DX kuadrat plus 4X DY per DX plus 2Y sama dengan 4 ln X, di mana pada soal nomor 3 ini merupakan bentuk persamaan diferensial yang Cauchy-Euler. Beda dengan yang nomor 1 itu homogen orde 4, yang nomor 2 itu non-homogen. Jadi langkah-langkahnya itu lebih banyak. Langkah-langkah yang pertama, kita ubah ke bentuk standar Cauchy-Euler. Yang pertama, kita ganti variabel. Variabel apa? Jadi variabel X sama dengan E pangkat T, atau bisa juga T itu sama dengan ln X. Dan kita hubungkan turunannya. Turunan dari X kuadrat D pangkat 2Y per DX kuadrat itu sama dengan X DY per DX itu sama dengan DY per DT. Lalu X kuadrat D pangkat 2Y per DX kuadrat sama dengan D pangkat 2Y per DT kuadrat min DY per DT. Jadi ini pindah ke sini. Karena turunannya sudah diketahui, maka kita tinggal substitusikan ke persamaan yang asal. Persamaan asal yang mana? Persamaan asal itu adalah persamaan yang belum kita selesaikan. Substitusi D pangkat 2Y per DT kuadrat min DY per DT plus 4 DY per DT. Jadi X-nya ini dihilangkan menjadi DT. Kenapa? Karena turunan. Plus 2Y sama dengan 4T.
Dioperasikan hasilnya menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat plus 3 DY per DT. Nah, ini plus 3 dari mana? Oh, plus 3 ini ternyata dari min DY per DT plus 4 DY per DT. Min 1 tambah 4 hasilnya adalah 3, sehingga di sini 3. Lalu plus 2, Y sama dengan 4T. Langkah yang kedua adalah penyelesaian homogennya. Seperti yang soal sebelumnya, kita cari persamaan karakteristiknya dengan memisalkan yang akan mendapatkan hasil R pangkat 2 plus 3R plus 2 sama dengan 0, di mana faktorisasinya di sini ada R plus 1 dan R plus 2 sama dengan 0. Nah, akar R1 itu sama dengan min 1 dan R2 sama dengan min 2. Kenapa kok min? Kan ini kan seperti faktorisasi dan akar itu kebalikannya dari tanda di sini biasanya. Sehingga YH buka kurung T tutup kurung sama dengan C1E pangkat min T plus C2E pangkat min 2T. Langkah yang ketiga, kita cari penyelesaian khususnya. Misalkan YP buka kurung T tutup kurung sama dengan AT plus B, sedangkan YP sama dengan A dan Y double aksen P sama dengan 0. Kita substitusikan. R kuadrat menjadi 0, yang 3R menjadi 3A. Lalu ada 2 menjadi 2, karena di sini disubstitusikan, maka AT plus B disubstitusikan ke dalam ini dan sama dengan 4T. Langkah selanjutnya kita samakan koefisiennya. Caranya 2A itu kan sama dengan 4. Maka untuk mencari A-nya, langkahnya kita tinggal memindahkan ruas huruf 2 ini ke sebelah kanan, sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, diketahuilah A-nya bahwa nilai A sama dengan 2. Untuk yang kedua, 3A plus 2B itu nilainya adalah 0. Nah, untuk mencari B-nya gimana? Cara mencari B-nya dengan mensubstitusikan nilai A. Nilai A tadi kan 2, jadi kita tinggal substitusikan. 3 dikali 2 plus 2B sama dengan 0. Yang harus dipindah ruaskan yang mana? Yang 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Pindah ruas ke sebelah kanan akan menjadi negatif. Sehingga 2B sama dengan min 6. Sedangkan B sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan. Min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi YP buka kurung T tutup kurung sama dengan 2T min 3. Langkah yang keempat, kita kembalikan ke variabel X. Maksudnya gimana? Kita ganti T di sini menjadi ln X. Dan E pangkat min T itu menjadi 1 per X. Sedangkan E pangkat min 2T menjadi 1X kuadrat. Nah, E min T sama E min 2T ini di mana? E min T sama E min 2T ini ada di sebelah atas di langkah kedua. Jadi ini yang harus diganti menjadi 1 per X dan yang E min 2T menjadi 1 per X kuadrat. Penyelesaian umumnya, YX sama dengan C1 per X plus C2 per X kuadrat plus 2 ln X min 3. Nah, ini kok bisa C1 per X dari mana? Dari sini. Kali ini C1 E pangkat min T. Sedangkan E pangkat min T kita ganti menjadi 1 per X. Jadi C1 dikali 1 per X hasilnya adalah C1 per X. Sedangkan yang C2 E min 2T ini, E min 2T diganti 1 per X kuadrat. Sehingga jika C2 dikali dengan 1 per X kuadrat, maka hasilnya adalah C2 per X kuadrat. Dan 2 ln X min 3 dari mana? Dari hasil YPT. Jadi kan T-nya diganti ln X. Maka
jika diganti akan menjadi 2 ln X min 3. Sehingga penyelesaian umum dari soal yang ketiga telah kita temukan.